Hai guys, sebelumnya perkenalkan nama saya Nila Farihah dengan NIM A11202214667. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait hasil eksperimen yang telah saya lakukan, yaitu menggunakan dataset PIMA Indians Diabetes. Kemudian langsung kita mulai untuk EDA data. Untuk memahami lebih lanjut, mungkin saya akan menjelaskan dulu tujuan kenapa saya melakukan eksperimen ini. Nah, eksperimen ini saya lakukan bertujuan untuk memprediksi secara diagnostis eh, bagaimana nanti untuk mendeteksi penyakit diabetes seorang itu terpapar atau terkena penyakit diabetes atau tidak gitu. Selanjutnya, kita langsung masuk ke tahap EDA data. Ini ya, lihat datanya terlebih dahulu. Kita sudah panggil datanya untuk di-read. Kemudian kita langsung lihat data yang paling atas atau data frame dari data kita, sehingga kita bisa mengetahui fitur-fitur apa saja yang kita miliki. Di sini ada PDF shape, itu nanti bisa mengetahui jumlah kolomnya sesuai dengan yang tadi saya jelaskan, yaitu 768 untuk baris dan 9 untuk kolomnya. Setelah itu kita bisa melihat tipe data dari setiap fiturnya dengan cara DF Info. Ini kita bisa lihat distribusi datanya di sini ya. Setelah itu kita bisa melihat visualisasi datanya. Kita gunakan plotting. Nah, subplot ini kita bisa tahu data mana yang seimbang, data mana yang nanti terlalu banyak mungkin. Setelah kita tahu visualisasi data tadi, kita lihat missing value-nya. Missing value-nya di sini terlihat nol apa false semua karena tidak ada data yang none atau tidak ada data yang kosong. Kita bisa ketahui dengan cara lihat di sum. Nah, itu nanti terlihat mana data yang kosong. Bisa lihat duplikat data terlebih dahulu. Apabila nanti ada data yang duplikat, itu kita bisa menghapusnya. Di sini setelah dicek ternyata juga sama, tidak ada data yang kosong, tidak ada data yang duplikat gitu. Unique value. Unique value ini tujuannya nanti kita bisa tahu data-data value dari data yang kita miliki itu sudah sama semua atau belum gitu. Kita lihat dulu mana data yang dominan dan mana yang data redundant. Nah, ini bisa kita lihat dari eh, apa tadi namanya? Korelasi ya. Dari korelasi antara fitur dan target itu paling tinggi glukosa di mana dia 0,47. Jadi artinya glukosa memiliki korelasi yang paling tinggi sehingga itu yang paling diperlukan fitur tersebut. Nah, setelah itu, setelah kita lihat korelasinya, kita langsung melihat visualisasi outlier per fitur numeriknya. Nah, kita bisa lihat visualisasi outliernya itu lumayan bagus, tapi ada yang jelek juga. Di yang jelek itu terutama di insulin ini. Setelah kita tahu terdapat missing, terdapat outlier yang banyak ini, kita langsung mulai preprocessing data. Preprocessing data saya lakukan awalnya dengan melakukan eh, penanganan missing value implisit yang nilai nol tadi. Karena hal itu eh, kurang bagus apabila dibiarkan. Jadi saya lakukan penanganannya dengan cara nanti mengimputasi nilai. Awalnya yang nilai nol tadi itu saya lakukan penggantian nilai yang awalnya nol itu saya ganti dengan none atau kosong nanti dikosongkan gitu. Nah, setelah ini nanti diganti di replace dengan none, kan dia jadi terlihat di sini blood pressure, skin tint. Nah, insulin ini kan paling tinggi sesuai dengan tadi bahwa nilai nolnya yang paling banyak. Begitu. Setelah itu, setelah dinankan, kemudian saya lakukan imputasi. Saya lakukan imputasi dengan median. Setelah itu, setelah saya imputasi nilai nol yang tidak valid tadi, saya kan sudah ganti. Kita lihat lagi hasil outliernya, apakah masih sama atau sudah berubah. Nah, di sini ada sedikit perbedaan di glukosa dan
imputasi yang insulin di glukosa, jadi tidak ada outlier sama sekali dibanding yang tadi. Tapi di insulin jadi lebih banyak. Jadi ke kiri dan ke kanan banyak sekali. Nah, hal ini kita bisa atasi lagi dengan cara kita menggunakan capping ya. Setelah di IQR kan, pakainya IQR, nah itu langsung kita visualisasikan hasil tadi. Nah, jadi lebih outlier-nya jadi tidak ada karena tadi karena sudah diubah antara jarak jarak tiap nilainya gitu ya. Setelah itu, setelah kita merapikan outlier tadi, kita lakukan fitur scaling untuk menstandarisasi fitur-fitur numerik. Proses penskalaan harus dilakukan setelah pembagian data menjadi, nah tadi kita lakukan pembagian data terlebih dahulu menjadi tren dan tes. Kemudian kita lakukan standarisasi. Setelah standarisasi, kita kan sudah melakukan standarisasi. Setelah itu kita lakukan penanganan kelas imbalance tadi. Di fitur itu kita lakukan dengan cara SMOTE. Setelah dilakukan proses balancing dari yang awalnya 400:214 itu jadi 400:400. Jadi sudah sama. Setelah proses balancing kita lakukan modeling. Modeling saya menggunakan membandingkan akhirnya ada 4, awalnya 3 karena logistic regression menurut saya ini hasilnya jelek, cuma 0,72. Jadi saya nambah lagi tadi di KNN. Jadi untuk pembandingan ini langsung saya jelaskan perbandingannya aja. Modelnya ada logistic regression, random forest, terus ada SVM dan juga ada KNN. Kita bisa lihat untuk hasil random forest itu dengan akurasi 0,75, sedangkan SPM juga 7,5, lalu untuk KNN 0,74. Untuk evaluasinya, itu saya visualisasikan menggunakan confusion metric. Nah, berdasarkan dari hasil perbandingan ketiga model, random forest, SVM, dan KNN, itu jelas yang bagus ada 2, random forest dan SVM. Namun saya di sini mengambil yang random forest. Kenapa menggunakan random forest? Karena kapasitas belajarnya itu bisa lebih tinggi dibanding dengan yang lainnya. Karena dia pada awalnya yang training itu sampai 100% akurasinya. Untuk fleksibilitas dan robustness juga sama. Untuk penanganan overfitting yang bisa diatasi dengan tuning itu lebih bagus dengan random forest. Kita mulai tahap tuning HP parameter karena tadi saya sudah jelaskan. Saya memilih algoritma random forest. Saya melakukan tuning parameter dengan grid search CV. Kita setting terlebih dahulu parameter yang sesuai. Kita coba-coba awalnya. Nah, menurut saya paling bagus yang ini dengan NFestimator 100, 200, 300. Itu untuk jumlah kedalaman pohon forestnya. Nah, setelah saya setting parameternya, hasil base cross validation akurasinya itu mencapai 0,82. Walaupun secara akurasi general itu kita bisa lihat itu naik tidak terlalu signifikan, hanya 0, sekian. Di sini akurasinya meningkat menjadi 0,76 yang tadi. Berdasarkan hasil tuning ini kita bisa tahu bahwa nilai akurasinya lebih tinggi sehingga dapat meningkatkan nilai generalisasi model menjadi lebih bagus setelah tuning dibandingkan sebelum tuning. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kritik saran bisa langsung ditulis di kolom komentar bawah. Terima kasih. Semoga bermanfaat.